nggak boleh menyerang. Ini Pak Anies kan begitu, nggak boleh menyerang. Meskipun kita diserang, kita nggak usah balik menyerang. Pak Anies itu gini, nggak boleh kita mengeluh depan publik. Malu lah masa kita elit politik, capres ngeluh di apalagi senior sebuah partai ngeluh di depan massa, diliput media. Ini paten. Pokoknya yang ini kita paten, nggak boleh ngeluh. Nggak boleh ngeluh. Ini aku nggak ngindir ya maksud saya, Pak Anies itu. Siapa udah maksudnya Bang? Kalau Pak Anies mau ngeluh, Pak Anies sudah setahun lalu mendapatkan diskriminasi kayak gini, coba ingat nggak? Tahun lalu dia mau waktu di GBK, waktu beliau menggelar mau nonton bola itu, sebagai gubernur dia nggak boleh turun mendampingi Pak Presiden. Kan itu sebenarnya kalau mau Pak Anies kan dia ngeluh kan saat itu kan, jumpa pers ngeluh, kalau perlu bikin puisi, bikin lagu sendu, itu kan nggak terjadi. Karena Pak Anies ingin menjaga marwah bahwa elit politik itu nggak pantas untuk mengeluh di depan publik, apalagi dengan cara wajahnya merah. Coba kalau yang ngeluh seperti, mohon maaf, aduh nyebut mereka nggak enak juga. Maksudnya, wah gitu, itu misalkan Habib Rizik gitu kira-kira. Itu kira-kira sedunia Indonesia ini jadi berita 24 jam sehari itu. Karena yang mengeluh, yang berteriak-teriak itu adalah Habib Rizik. Tapi karena yang mengeluh ini elit politik, orang menganggap itu kan biasa aja begitu, apalagi merdeka, merdeka. Aku bingung juga. Siapa ini maksudnya Bu Mega? Enggak maksudnya. Yang jelas saja Bang. Solid merdeka, enggak maksudnya tahu contoh aja. Jadi maksudnya teriakan ini maksudnya enggak perlu lagi kita udah merdeka sudah 80 tahun, enggak perlu lagi. Mas Mustafa Nara ngeri-ngeri sedap dia katanya. Ngeri oh bukan. Ini penting. Pak Anies ingin mencontohkan bahwa kalau yang namanya calon presiden itu harus berbagi ya kalau yang baik-baik aja kita berbagi dengan masyarakat, tapi kalau yang sedih-sedih, yang sakit, kemudian yang menohok hati ya, janganlah, kasihan rakyat itu sudah sedih. Jadi sinyal apa Mas yang akan dikirim menurut Anda? Ini yang perlu saya katakan, ini kan ada seperti gini loh, jangan mudah, jangan terpesona ya. Saya meskipun melihat peristiwa seperti itu, saya nggak tertarik sama sekali pindah. Ini kan karena ada masalah antar dua kubu yang paslon selain kita, kan seperti ada masalah psikis yang mereka sulit menceritakan kan. Tentu harus ada solusi, harus ada jalan tengah, harus ada jalan solusi untuk Mas, tambahin sedikit mengatakan, nanti dulu belum. Tambahin, kita sih nggak ada masalah, asik-asik aja juga. Oh nggak apa-apa. Jadi istilah Jokowisme itu nggak masalah ya. Jadi mereka harus mengekspresikan supaya partainya atau komunitasnya atau kubunya tetap menarik bagi rakyat. Sesungguhnya menurut saya seperti aksi-aksi seperti ini kan hanya untuk berpolitik, untuk menarik elektoral maksud Anda? Sama dong kayak Bang Maman dan juga Bang tapi Andi. maksudnya Tapi terus aku protes ya. Oh protes, gimana itu? Enggak, bukan. Kalau kau bilang mengeluh, siapa yang dimaksudnya mengeluh? Satu. Kedua, saya nggak tahu pandangan kalian, sikap kalian. Peristiwa MK itu liwat begitu aja. Ya. Itu MK itu betul-betul satu fundamental yang sangat kasar, sangat tidak ini, diperkosa itu Mahkamah Konstitusi. Dianggap liwat itu. Nanti dulu, tadi juga, sebentar dulu. Tadi saya katakan juga polisi sekarang ini dalam kepemimpinannya Kapolri sekarang, tolong juga introspeksi. Bagaimana banyaknya perwira tinggi polisi yang terlibat skandal. Itu loh, itu warning buat polisi. Ada Ferdi Sambo, ada Teddy Minahasa, ada Fibri, ada siapa, gitu loh. Jadi kalaupun nanti ada masalah polisi panggil desa-desa segala macam, kita ingatkan gitu loh. Kita bicara negara, bukan bicara ada karena kita mengeluh gitu loh. Atau kemudian kita ada berbeda jalan, Jokowi kemana, PDI kemana, bukan di situ, gitu loh. Diperjelas Bang Nara. Oke Bang, biasa lanjutin. Nah ini biar jelas dulu. Gitu jadi loh. yang ingin saya katakan adalah bahwa dalam masa-masa kritis, seseorang atau kelompok komunitas mungkin juga partai politik, ini ingin terlihat oleh masyarakat bahwa dia itu nggak ada masalah. Tapi karena hal itu nggak bisa dilakukan, faktanya ada masalah, lalu dia ingin menciptakan opini publik bahwa ya masyarakat itu di brainwash. Pokoknya yang penting tiap hari itu namanya manajemen konflik, manajemen isu. Tujuannya apa Mas? Gampang, tujuannya adalah karena dia nggak punya modal lagi untuk menarik perhatian masyarakat. Siapa yang dimaksud? Saya tidak menuduh orang, tapi dalam teori politik udah biasa seperti itu. Itulah yang dipraktekannya gitu loh. Enggak ada, kami enggak ada. Mas Eko, Problemnya adalah bahwa statement Bu Mega itu dibaca seolah-olah Bu Mega statement sendirian.
kita nggak membaca ada banyak varian lain. Aktor-aktor masyarakat, civil society, kampus, guru besar, dan lain-lain berstatement yang sama, kontennya sama Bu Mega. Kalau kita melihat ini cuma sendirian, Bang, jangan diulangi Anda lagi, Bang. menafikan civil society yang lain. Gini. Ini kontennya sama, mereka sedang mempertanyakan kemana demokrasi kita mau dibawa. Bu Mega memperkuat itu dengan kasih warning, jangan sampai kita kembali ke Orde Baru. Bukan ngeluh ya. Bukan ngeluh itu, dan sama. Artinya gini, kita jangan cuma membaca itu sebagai sebuah statement yang Pribadi. tujuannya elektoral. Wong sama kok statementnya, banyak tinggal baca saja. Jangan persempit negeri ini cuma terdiri dari partai-partai. Ada banyak orang-orang non-partai yang juga teriak sama. Itu yang jadi problem kita sekarang. Tapi gini Bang, 1 menit aja. Tapi yang gini, yang civil society itu, yang orang-orang sipil bicara, saya gak mudah percaya juga sekarang ini. Memang packagingnya orang sipil. Terserah tapi Anda itu, mau percaya atau tidak, iya, Anda maksud tidak saya, percaya jangan sama diklaim, jangan kampus. diklaim. Anda tidak ada Driarkara baru saja pagi tadi, ada Rembang kemarin, ada deklarasi Juanda, sekarang ada deklarasi Jembatan Serong dan lain-lain. Kampus-kampus mahasiswa bergerak. Kalau Anda nggak percaya bahwa itu adalah mahasiswa, itu adalah guru besar, Anda mengatakan bahwa mereka semua punya kepentingan elektoral, terserah. Menurut saya terlalu kecil ya kalau kita hanya bicara pada tataran bahwa kecurangan itu ataupun ketidakadilan itu pada putusan MK gitu, kecil sekali gitu. Ya, itu sangat kecil saya kira. Apalagi kalau kemarin itu ternyata pilihan Gibran itu tidak ke sebelah sana gitu ya. Kan nggak mungkin ke sini. Mungkin jadi nggak ada masalah gitu. Jadi pasangan Amin Jadi tidak saya menyoroti kira sebuah kesalahan ya Bang? Saya kira kita ada di dunia politik ini, kita taat patuh pada hukum. Jadi putusan Seluruh- MK tadi kecil. Kau bilang. Apanya? MK itu, peristiwa MK itu kecil. Bagi saya itu udah diputuskan Bang, dan kita wajib taat dan patuh. Skandal itu hal yang kecil. Itu tidak skandal kalau menurut Apa- saya. apa ya? Itu keputusan MK. Bukan. Yang wajib sampai kemudian- ketuanya dipecat. Kenapa? Sampai ketuanya dipecat melanggar Ada kode hal etik. lain yang dilakukan. Bedakan dulu antara satu putusan dengan di sana ada melakukan Loh, itu satu pelanggaran. paket MK-nya, Lah, mau dibeda-bedain. enggak, makanya dulu kan kita sampaikan bahwa kalau kita bicara putusan MK-nya itu tersendiri, bicara tentang pelanggaran yang dilakukan atau pelanggaran etik yang dilakukan itu tersendiri Bang. Kalau Abang campur adukan ini, Bukan campur aduk, inherent, itu ada di dalam gitu loh. Keputusan saya kira itu enggak. keluar Makanya- dengan proses terjadi pelanggaran etik. Keputusan itu keluar, proses terjadi pelanggaran etik. Masalahnya dan sekarang pelanggaran adalah etiknya sudah dibuktikan. bahwa keputusan itu sudah sah dan kami pun gembira bahwa ada anak muda yang bisa dicalonkan, nggak ada masalah buat Gak kita. ada masalah untuk pasangan nomor 1. Gitu. Bang, ini statement Anda atau statement tim Amin? Saya Pribadi? kenapa? Ini Yang statement barusan tim Anda. Itu sudah lama saya sampaikan sebelum pun saya ada di tim Amin, saya sudah sampaikan. Pribadi atau Saya mewakili setuju Amin nih, Bang? anak muda diajukan sebagai pemimpin. Termasuk Gibran Bang ya? Gitu loh. Saya nggak Setuju, bicarakan Gibran, terlalu kecil bicara Gibran di sini. Loh, anak muda itu bukan cuma Gibran loh. Gibran yang jadi cawapres Abang. Saya menambahkan. Saya tahu itu, seandainya tadi itu bukan Gibran, apakah Anda ribut? Kalau keputusannya Tapi anak beres-beres muda yang saja, lain. Gitu tidak loh. ada Kita- masalah. Artinya, marilah kita menerima bahwa hari ini kita jangan mundur ke belakang. Kita nggak usah lagi mundur ke belakang. Kami pun sudah, kita seluruh masyarakat Indonesia wajib menerima keputusan MK itu sudah final and Oke. binding. Ya, Bisa. saya Selesai, mohon gitu. berikan saya kesempatan Singkat, untuk Bang. bicara sedikit ya. Kalau saya pikir ya, kalau misalnya saat itu Mas Gibran memutuskan untuk bergabung dengan paslon yang lain, mungkin saya pikir nggak akan dipermasalahkan ini ya, terutama kalau misalnya bergabungnya ke 03. Jangan mengada-ada lah. Sebentar, Mas Jangan, Eko. analisa itu jangan mengada-ada. Kalau Enggak, Mas misalnya- Eko, enggak. pada tanggal Fakta 18 sekarang- Agustus, Mbak Puan Maharani, Enggak, ya, fakta Mbak Puan sekarang- Maharani pernah mengatakan apabila putusan MK, ya, putusan MK memberi ruang buat Mas Gibran untuk menjadi cawapres, kami akan pertimbangkan, ya. Catat 18 Agustus, silakan di search, ya. Kemudian ya, saya nggak tahu apa yang terjadi in between, ya, antara statement Mbak Puan sampai dengan akhirnya Mas Gibran memutuskan untuk bergabung dengan dengan Pak Prabowo, ya.
bisa saja terjadi persaingan di antara bacawa pres sehingga yang diputuskan yang lain. Atau mungkin Mas Gibrannya yang nggak mau, bisa jadi ya. Tapi kemudian faktanya adalah ini baru dipermasalahkan gitu ketika Mas Gibran sudah menjadi cawapres. Ya. Jadi menurut hemat saya ya narasi ini terus digulirkan. Bukan soal konstitusinya. Soal efek elektoralnya kalau ini digulirkan terus maka akan menguntungkan siapa? Saya pikir seperti itu. Sampai di sana silakan Bang Eko. Faktanya yang sekarang Mas Gibran sejak keputusan MK ada di sana. Faktanya itu dan itu yang kemudian menjadi problem dalam artian begini. Keputusannya itu sendiri problem. Ya kan? Karena dilalui dengan proses pelanggaran etika berat. Itu sudah problem dan ini yang terus menjadi keprihatinan banyak orang sampai saat ini menjadi keprihatinan banyak orang. Jangan juga dibungkus tadi seperti Bang Bestari Barus ini buat anak muda. Anak muda yang mana? Saya tidak mengatakan Gitu itu loh. Yang saya sampaikan adalah saya tidak keberatan ada anak muda Sama, untuk memimpin. kita juga tidak keberatan. Tetapi mari kita sama-sama menghormati bahwa negara kita ini taat patuh nggak terhadap hukum. Itu sudah menjadi hukum Bang, tertulis. setuju bahwa kita perlu Gitu loh. taat dan patuh pada hukum. Saya juga kepengen setuju. ponakan saya tuh lagi berdiri di sana besok jadi presiden dicalonkan. Kita tidak usah mempersoalkan Gitu loh. lagi masalah paslon karena sudah sah ditetapkan oleh KPU Nah, dan kemarin sudah tanda tangan Itu- deklarasi damai. Stop. Tindak lanjutnya Oke. seperti apa? Yang Sesaat lagi kedua. Bapak-Bapak. Kita harus jeda dulu hanya di catatan demokrasi pemirsa. Ditahan dulu Bapak-Bapak, ditahan dulu.